Kesatuan antara ilmu arsitektur dengan ilmu gizi dan kesehatan dalam Al-Quran. Firman Allah. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 68-69. Arsitektur atau seni bina adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur, dalam bentuk bangunan atau struktur, dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Peradaban-peradaban bersejarah terkadang diidentifikasikan melalui pencapaian-pencapaian arsitektur mereka yang masih bertahan. Arsitektur ialah ilmu seni teknik sipil atau praktik perancangan dan pembangunan struktur dan konstruksi bangunan, lihat Wikipedia. Dengan demikian arsitektur adalah ilmu dan seni dalam merancang dan mendesain bangunan dan struktur. Sedangkan nutrisi atau gizi adalah substansi organik yang dibutuhkan organisme untuk fungsi normal dari sistem tubuh, pertumbuhan, dan pemeliharaan kesehatan. Penelitian di bidang nutrisi mempelajari hubungan antara makanan dan minuman terhadap kesehatan dan penyakit. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan kesehatan optimal tubuh. Ilmu ini berguna untuk mengetahui berbagai kandungan dalam makanan dan zat-zat yang kiranya berbahaya bagi tubuh. Lihat Wikipedia. Dalam Al-Quran arsitektur lebih didahulukan daripada masalah gizi dan kesehatan. Seperti dalam dua ayat Al-Quran yang terangkai. Ayat 68 Surat An-Nahl berbicara tentang arsitektur. Sedangkan ayat setelahnya yaitu ayat 69 Surat An-Nahl berbicara tentang gizi dan kesehatan. Perhatikan firman Allah di dalam Surat An-Nahl, ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Surat An-Nahl ayat 68. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, madu, yang bermacam-macam warnanya, di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang memikirkan. Surat An-Nahl ayat 69. Semoga dua ayat Al-Quran Surat An-Nahl ini dapat kita jadikan pelajaran dalam merancang dan merencanakan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kesederhanaan, penghematan, kesehatan dan keindahan seperti lebah yang membangun sarang dengan bentuk segi enam, yang menurut para ahli itu adalah desain yang paling efisien di antara bentuk segitiga, segi empat, segi lima atau bentuk lingkaran. Lebah juga dalam mencari makanan tidak pernah merusak bunga tapi malah membantu penyerbukan.
Hal ini sesuai dengan sifat seorang muslim seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang Islam adalah orang yang membuat orang lain selamat dari bahaya ucapan dan bahaya perbuatannya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak manfaatnya untuk sesamanya. Dalam ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang mukmin wajib mencari nafkah yang halal dan baik seperti makanan yang wajib dimakan oleh para nabi dan Rasul Allah alaihimus sholatu wassalam. Lebah juga tidak pernah menyengat orang kalau tidak merasa diganggu. Seorang muslim yang menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga wajib menyebarkan kebaikan dan rahmat sebab mereka adalah umat Nabi rahmah perpanjangan dari tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penebar rahmat atau kasih sayang. Sebagaimana lebah menghasilkan madu, maka setiap orang beriman harus dapat memberikan solusi atau obat dalam masalah yang dihadapi oleh manusia yang ada di bumi Allah karena setiap manusia adalah khalifah Allah di bumi. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya. Amin. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala